Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ada subscriber kami. Sekarang beliau tinggal di Kelapa Gading, asli Semarang. Dahulu kala waktu zaman masih muda, beliau itu pernah ngopeni Corolla DX begitu. Kemudian ini sudah di masa emasnya, sehingga beliau sekarang ingin bernostalgia dengan si Corolla DX itu. Teman-teman, kita sekarang naik taksi online menuju stasiun, naik kereta api yang jam 6.40 ekonomi. Sudah datang ini si taksi online-nya, ini langganan nih, langganan nanti. Nah tuh, nah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, bojone sak nggon-nggon Pak, omahe sak nggon. Ya kok dari bos ini. Iya. Ini kalau sampean-sampean. Corolla DX yang diinginkan harus 2003 ke atas ya, Bren, atau gimana? 83. Sorry, 2003. 82 sampai 83. Nah, warna putih ya? Warna putih, lampunya bulat. Nah, sementara 82 sampai 83 itu kan lampunya udah kotak. Ya, tapi RPM. Jadi beliau memang ngajar RPM dan lampu bulat. Kemarin saya dulu sempat ngobrol, nggak apa-apa, lampu kotak nggak apa-apa, nanti saya ganti bulat sendiri. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Beliau ini namanya Pak Reza. Kalau dengar cerita di balik perburuan ini, ya memang tujuannya untuk nostalgia dengan si Corolla DX ya. Tetapi kalau dengar cerita tentang beliau, dua agenda saya pagi ini saya geser semuanya. Salah satunya adalah syuting program baru yang sudah terkait dengan beberapa vendor, beberapa orang. Simak tips berikut ini. Apalagi saat hujannya nggak usah, karena aku nanti malam takutnya nggak hujan. Bahkan sudah ada sponsornya. Itu saya geser demi hari ini. Kemudian ada satu agenda yang sangat penting juga karena sudah diagendakan 2 minggu yang lalu. Ini sangat penting, sangat penting bagi seorang YouTuber karena kita nanti akan meeting dengan pihak YouTube. Kita nggak cuma bikin setahun 2 tahun, tapi bahkan ini bisa jadi bisnis digital. Bahkan nanti nih zamannya nih teman-teman ya, ini jangan kasih tahu siapa-siapa nih, di masa depan kalau nanti tulis warisan, nanti warisin YouTube channel. Itu juga saya geser. Dua agenda yang sangat penting saya geser demi hari ini, karena ya itu tadi alasannya membuat saya bahkan pernah menangis dengar alasan ini, serius pernah menangis. Saya Brenki Cueng tergerak untuk segera mengeksekusi. Ya udah, ini prioritas momen ya udah, pokoknya ini yang terpenting lah. Ada dua sangat penting, tapi dua itu bisa kalah karena urusan duniawi ini kita kejar. Yang jelas teman-teman, kenapa, insya Allah akan saya sebutkan di akhir video. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Makasih Pak. Ya sih. On time sekali berangkatnya, pas. Teman-teman lihat kaosku ini, dibelikan istri kemarin. Wow. Saat beli dia nggak sadar, kalau tulisannya seperti ini. Bareng sampai rumah, setelah tak coba
Loh mah, emang aku ki anak-anak wah kok betul pakai kids, kaos kids zaman now. Teman-teman, ini sudah sampai Pekalongan, itu artinya sedikit lagi nyampe, dan ternyata baru dikabari kalau mobilnya itu tidak di Tegal tapi di Selawi. Sedangkan kami sudah terlanjur beli tiketnya. Ini beli tiket kemarin nih, dikabari barusan ini beli tiketnya itu ke Tegal, jadi nggak tahu ini ke Selawinya gimana, entah dijemput apa bukan nggak tahu. Naik gokar katanya? Naik gokar boleh, naik gokar nggak apa-apa. Cuma yang ingin saya sampaikan, AC di setiap kereta api ekonomi yang saya naik itu kenapa selalu dingin sekali? Apa dia nggak malah boros? Ya enggak ya, karena ini ikutnya apa sih, dinamo ya? Ini pakainya genset ya. Tetap kan genset butuh energi untuk mendinginkan AC yang ini paling, nah di situ katanya 22 derajat Celcius. Kenapa nggak disetting lebih hangat supaya lebih hemat begitu? Jadi apa jangan-jangan ini ibarat mobil itu seperti Datsun yang zaman dulu itu loh, yang suhunya itu nggak bisa disetting temperatur suhunya itu kalau yang disesuaikan. Kalau yang eksekutif bisa. Kalau yang eksekutif kan hangat. Kita kemarin enak dari Purwokerto itu kan. Jadi ini betul-betul mereka masa bodoh yang jelas. Memang jam berapapun, jam segini aja udah. Ini kan kalau siang enak. Ini siang pas. Siang enak. Kalau pagi atau malam kalau panas. Pagi kalau terlalu dingin loh. Iya terlalu dingin. Nah, jadi ini ibarat mobil itu seperti Datsun yang termostatnya nggak bisa difungsikan. Dipinjemi jaketnya cuy. Siangnya paksa. Siangnya hilang. Yuk, udah siap. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Tetap yang jual nggak mau ketemuan di stasiun Tegal, mau nggak mau kita naik taksi online ke Selawi. Ada kemarin taksi online. Ada taksi online. Ada. Tapi kita keluar stasiun dulu kali ya. Ada kemarin diinfokan. Boleh. Ada kemarin diinfokan untuk Selawi aja kan, kita bisa turun di Selawi. Charger udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih tidak mamat. Jalan agak jauh dulu supaya aman. Gak enak sama supir angkot. Gak enak sama supir angkot. Ini Pak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Mas Wahid ya. Mas Wahid lagi ada meeting online dengan YouTube. Kita lanjut ngecek aja. Jadi ini sekitar jam 8:30 ya. Kita udah sampai di Adiwarna Tegal. Ini unitnya yang akan kita cek. DX Plus tahun 83, mati pajaknya berapa tahun ya? 3 tahun. Kemarin buka harga 26 juta. Cuman nego sementara sih sama pemiliknya itu 24,5. Tuing tuing. Hebat, bingung. Tak cek ya. Wow. Unrecord. Wow, ini mesinnya
tua yang ini ya. Tembelan las-lasan. Iya. Masih bunyi nih. Jalan Jenderal Ahmad Yani menuju Jalan Bro, matiin dulu. Yes, mobil tua. Apa ya? Udah kayak apa dah? Yang jelas itu nggak bocor itu mesinnya. Ya siler-sileran wajar karena mobil tua. Belum ya? Gak mati. Tangkap aja loh. AC nyala. Yang jelas ini belum power steering kayaknya ini. Berat ya? Lampu nyala, wiper nyala. Ini cuma satu, tapi nyala semua itu tuh. Nyala toh? Cuman nggak ada ininya, tuas. Kita coba, orangnya nggak mau ikut, katanya kalau dibawa lari ya monggo ikut. Teman-teman, maaf nggak bisa pakai sabuk pengaman. Kenapa? Tadi tak pakai coba susah. Ini saya berhenti, emang nggak bisa ditarik tuh. Jadi sabuk pengamannya macet. Ya mobil tua ya, maklum kan. Oke teman-teman, harga 24,5 juta menurut saya sih masuk, karena ini kan pasarannya paling enggak yang sudah jadi 40 ke atas, bisa 70. Karena ini DX Plus 83, bumper depan belakangnya karet. Spionnya itu nggak di sana sebenarnya, spion itu di kanan kiri, cuman itu udah ganti spion tanduk. Ini mau udah semi modif ya, sudah semi modif, cuman ya pernya juga udah ini, udah apa, potongan, cuman udah diceperin, tapi aman sih. Selama kita coba sih nggak ada masalah. Kemungkinan insya Allah akan kita eksekusi kalau Pak Reza cocok. Ini saat ini saya mau report dulu ke Pak Reza, coba kayak apa. Ada audionya. Oke lah, saya mau report dulu ke Pak Reza. Kalau Pak Reza cocok kita eksekusi. Harus diganti ini. Kalau catnya, kalau ini bodinya lempeng Pak, ini untuk bahan restorasi insya Allah nggak memakan apa namanya biaya banyak untuk bodinya, dan engine-nya mungkin butuh servis sama dirapikan aja. Interiornya juga masih pakai jok aslinya, apa namanya, door trimnya masih aslinya juga. Oke, ini kita udah pakai. Ya mesin mau udah hangat dari tadi, temperaturnya setengah normal, semuanya masih normal. Itu tanda brake-nya juga masih ada tuh, indikator speedometernya berarti masih fungsi ya. Tapi ini nggak tahu nih, bensinnya full ke bawah. Nasmoko Majapahit, Semarang dong. Teman-teman maaf terganggu tadi, sama-sama penting sudah saya bilang di opening tadi.
ini langsung ada meeting dari Google pusatnya ya, jadi mau nggak mau saya harus ikut mendengarkan, walaupun Mbak Siva sama Mas Ari di kantor sudah ikut meetingnya. Nah, hasil dari test drive-nya yang dilakukan oleh si Brengki dan Mas Jueng tadi mengatakan ini oke, enak, kaki oke ya, oke, mesin oke, AC adem. Apalagi ya, dari segi testing nggak ada masalah ya? Speleng enggak? Film enggak? Nah, rezeki, berarti rezeki. Mesin yo Sileran tapi rapat nggak rembes, kayak diam, suspensi oke walaupun bannya kecil. Terus karet yang di samping itu nyarinya susah banget loh. Nah, iya. Masih ada. Karet list body namanya, list body di samping itu kan kalau itu hilang terus pasti nggak nemu nih yo, larang, angel, mahal, susah nyarinya. Ini masih, tapi ini ada yang hampir lepas dikit. Ini perlu dikirim nanti kalau di Semarang. Atau kalau saya milihnya tak copot sekarang sehingga aman di Semarang baru kirim. Ya wajar lah, begini tuh wajar lah, wajar. Ini ya cek rapet juga toh. Plafon bersih, plafon bersih, mobil ya nggak bau kecut. Brengki oke. Cueng oke. Aku ikut sama mereka karena pas kebetulan tidak bisa test drive, tapi yang penting tidak spelling aja, tidak setir goyang begitu, beli. Mesin yo kering tuh, regane harganya yo masuk di bawah pasaran, sangat di bawah pasaran. Nanti saya kasih tahu kalau sudah di akhir, nggak tahu. Nanti kalau jadi saya kasih tahu gitu. Tes sekali lagi, cek sekali lagi, ngobrol seperti biasa. Pasti bagi tugas seperti ini, yang satu komunikasi, yang satu ngobrol itu juga tidak hanya ngobrol, tapi untuk proses nurunin harga. Kemudian itu lagi telepon. Nah, karena semua sudah terkondisi dengan baik, saya juga sudah melihat dengan mata saya sendiri bahwa mobil garansi. Bahkan tadi saya dengar ikut ngobrol sebentar, garansi sampai Semarang. Kalau nggak sampai Semarang tak kasih kembalian plus ongkos bolak-balik Semarang. Oke teman-teman, saya masih ada waktu. Saya karena meetingnya hanya terjadwal itu 1 jam, dibayar akhirnya. Kita lagi ngecek Corolla DX, tapi koordinasi harus tetap jalan semuanya. Ini Mas Wahid juga lagi teleponan dengan YouTube dari tadi di Gokar sampai sekarang nih, pusing ya seperti inilah perjuangan kita di jalan. Itu mobilnya lagi diberesin barang-barangnya, ngobrolin mobil. Ini pas kebetulan ada subscriber kita ya, kerja di Indosat, samping tempat kita COD. Wes yo? Apa itu? Garansi tekan Semarang. Ora tekan Semarang. Balikno sak ongkos kereta. Panik. Bali jaminan. Wah, itu ada bagus tuh. Nek wis kaya ngono pira-pira? Wis kaya sing lewat lho. Ya wis yo. Makasih ya, Bren. Makasih, Mas. Makasih. Pulang duluan. Makasih ya, Mas. Sorry mau keganggu teleponan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Numpak Corolla DX. Dulu ini mobil impianku juga ini. Gila pada minta di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada habis. Kalem. Teman-teman, di awal menikah sekitar 2012, saya waktu itu punya uang cuma sedikit, sempat naksir Corolla DX yang waktu itu harganya ada jelek banget, memang jelek banget, ditawarkan 30 apa 35 begitu saya lupa, tapi punya uang cuma entah berapa lah, 8 juta atau 10 juta. Akhirnya saya beli Accord generasi pertama. Saya ambil itu untuk mobil pertama saya setelah menikah. Jadi sebelum menikah saya memang ngelola rental, tapi ya begitulah ceritanya, nggak usah diceritain. Akhirnya saya tutup rental itu,
menikah dan modal berangkat dari nol, istri saya belikan mobil tahun 79 seharga 8 juta. Waktu itu naksir memang dengan Corolla DX, nggak taunya sekarang alhamdulillah berkesempatan untuk membeli Corolla DX. Alhamdulillah. Tapi dengan uang orang lain dan untuk orang lain. Pak Reza Tadi telepon sudah kondisi baik. Ya intinya kita semua minta doa dari teman-teman yang bisa biar bisa sehat lagi. Sudah. Mana Kak? Jadi teman-teman, tidak perlu kami sebutkan beliau sakit apa, cuma yang jelas di video ini, melalui video ini kemudian saya mengajak teman-teman seluruh yang nonton video ini dan teman-teman subscriber untuk mendoakan kesehatan Pak Reza terutama supaya segera bisa pulih kembali seperti sedia kala. Kemudian bagi teman-teman yang nonton video ini kok kalian sedang sakit, maka mari kita berdoa bersama untuk kesehatan kita semua supaya yang sakit segera disembuhkan dan sakitnya itu menjadi penghapus dosa kita. Malah koyo channel pengajian. Teman-teman, intinya itu ini mobil serius, enak. Kalau di jalan halus malah nggak ada suara geledakan, jalan jelek aja nggak begitu ada. Kursi masih original. Tinggal kalau saya kalau punya ini tak poles, paling tak poles. Salon disedoti itu tuh dicucikan, vakum cleaner, kemudian dibersihin dikit lah. AC-nya nyes, bener serius nes, saya masih pakai jaket. Kemudian ini OTW Semarang tapi mampir bank karena tim kami yang Jakarta kan? Jakarta sedang ada live untuk HRV. Kita mampir BCA terdekat dan sampai jam segini kita belum sarapan. Sementara tutup dulu, saya mau buka jaket dulu semua. Enggak, belum pernah 190 Pak tadi. Arisnya tadi chatting. Iya. Sudah mulai sehat. Alhamdulillah. Setelah pingsan baru ini keluar nyuciin mobilnya. Ya karena seneng nih mobil ya. Senengnya mobil. Hiburannya mungkin itu. Ini yang masih bingung kita mau nyari makan di mana. Karena sejauh kita riwariwi atau wirawiri atau mondar-mandir Jakarta Semarang itu, begitu exit tol Brexit itu, kita nggak ada referensi makanan yang enak ya. Ini nunggu sampai belum ada. Kemarin nyoba-nyoba juga kurang semuanya. Ini paling nunggu sampai Semarang baru makan di Semarang. Aduh. Kamera disimpan di bawah lacinya itu terlewati pipa AC. Ternyata di dalam dingin, jadinya seperti ini. Moga-moga nggak rusak lah. Alhamdulillah kameranya sudah agak baik, sudah agak mendingan, tidak ngembun lagi. Intinya makan di warung makan Gunung Mas ini recommended, terutama bebek bakar dan bebek gorengnya. Yang enak tay? Nah ya, kadang asem enak ra? Enak, banget. Banget. Berarti lokasinya kalau dari barat itu setelah yang jalan searah dari Cipiring. Harganya tadi sekitar 28.000 seporsi. Ya lumayan. Ya segitu ding, di dekat rumah saya juga segitu. Teman-teman, alhamdulillah selamat sampai rumah tanpa kurang suatu apapun. Performa dari kendaraan juga oke. Tanjakan tenaga nggak ada ngempes sama sekali, kopling juga oke. Gigi juga nggak ada geblak sama sekali. PR paling segera. Ya nek rem enggak sih, enggak setuju kalau aku remnya, wong rem memang mobil tua kayak gitu memang. Tapi kalau mau diganti servis. Ini bapak lagi nyoba mengenang masa lalu. Berapa puluh tahun Pak? Ini berapa puluh tahun? Tahun 82 sampai itu nggak mau ikut, itu marah itu Pak beli mobil. Enggak ya? ikut. Nanti ada videonya Pak. Ada videonya. Nanti gabung sama ini gitu. Belum dipublish, baru diedit lama paling. Lagi dirapihin.
nggak ada itu. Ini juga Japan nih kalau itu. Oh ininya ya, kotak maksudnya apa sih Ya, ya? ini lampunya ini Bisa. Itu yang punya ada kok, yang punya masih. Cuman lagi dicariin, kalau ada nanti mau dikirim. pagi sedang.